కొంతమంది అర్థం చేసుకోలేక Karena tidak seorang pun yang benar-benar bisa memahamiku. భక్తి 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 అని పేరు చెప్పుకొని Mereka mengatakan diri mereka sebagai bakta Tuhan, శరీరం నిండుకు కోరికలు పెట్టుకొని tetapi tubuh mereka dipenuhi oleh aneka keinginan duniawi. స్వామి అది కావాలి ఇది కావాలి ఇది కావాలి, మేము గ్రామ సేవ చేస్తున్నాము, వీధి సేవ చేస్తున్నాము, దేవాలయం సేవ చేస్తున్నాము అని వచ్చేస్తే నాకు అంత త్వరగా కలుగుతుందే మనసు? Suami, kami menginginkan itu, kami menginginkan hal ini dan ini. Lalu mereka mengatakan bahwa mereka telah melakukan pelayanan pada banyak orang di jalan-jalan atau di pelosok-pelosok desa. Apakah menurutmu hatiku akan begitu mudah mencair mendengar hal demikian? మొదలు ఆ కోరికలంతా నిర్మూలం చేయి. Pertama-tama dan terpenting adalah hilangkanlah dan kurangilah segala bentuk keinginan duniawi itu. నీ హృదయాన్ని చక్కగా కడిగివేయి. Bersihkan hatimu dari ahamkara atau ego dan juga mamakara atau rasa kepemilikan. నీ కోరికలే నేను అన్ని అందిస్తాను. Maka setelah itu, aku baru bisa mengisinya dengan hal-hal yang memang kalian butuhkan bagi pertumbuhan kesadaran jiwa kalian. Ya, dalam Bhagavad Gita bab 7 sloka 16 kalau tidak salah itu ada disebutkan tentang 4 jenis orang yang mencintai Tuhan. Caturwida Bhajanti Mam Jana Sukrito Arjuna Arto Jijna Sur Artarti Jnani Cabaratar Sarba. Artinya kurang lebih wahai yang paling baik di antara para Bharata. Ada 4 jenis orang yang akan mulai berbakti atau mendekatiku, yakni biasanya satu orang yang sedang berduka cita atau mereka yang sedang berada dalam kesusahan, orang yang menginginkan kekayaan, orang yang mencari pengetahuan, dan orang yang memang datang karena kerinduan mereka kepada sang sumber dari keberadaan mereka. Ya, dari keempat jenis alasan ini sebenarnya tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah karena alasan itu kan. Karena pada siapa lagi kita memohon jika bukan kepada Tuhan Sang Penguasa Semesta, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang sebagai ayah ibu semesta kita. Namun begitu, tentu saja terlalu sering dan terlalu banyak untuk memohon hal-hal yang bersifat materi yang kurang menunjang visi bagi sang jiwa untuk mengambil kelahirannya di bumi ini akan menjadi suatu beban. Karena pada akhirnya itu bisa menghalangi atau menyendat, menjadi penghalang, mirip dengan gelas yang dipenuhi oleh serbuk kopi, ada bunga teh, ada ramuan herbal. Artinya dalam gelas itu kita memenuhinya dengan hal-hal yang sebenarnya ada yang lebih bermanfaat yang sebenarnya perlu diisi, tetapi karena gelas sudah penuh itu akhirnya sulit untuk mengisinya. Itulah kenapa dalam 9 pedoman perilaku organisasi yang diajarkan oleh Bhagawan Sri Satya Sai Baba, pengikutnya selalu diingatkan untuk bisa melakukan pembatasan keinginan atau ceiling on desire. Karena yang namanya keinginan itu biasanya kan terus bertambah dan bertumbuh seiring dengan apa yang kita anggap perlu walaupun itu tidak benar-benar perlu. Maka semasa kita menggenggam erat apa yang menurut kita sangat kita sukai dan kita sayangi tetapi sesungguhnya tidak benar-benar kita perlukan atau kita butuhkan, tentu saja kita tidak akan bisa untuk mengambil ataupun menerima hal lain yang mungkin sekiranya lebih berharga yang ingin dihadiahkan Tuhan kepada kita. Maka ya tentu saja kita harus tetap berhati-hati dengan permintaan yang bersifat materi, sebab materi is matter, matter itu juga sering disamakan dengan buta, sehingga ia bisa menggelapkan. Orang yang mendatangi Tuhan dengan keinginan untuk memperoleh kekayaan, kesuksesan, karir, jodoh, kesehatan, dan lain-lain biasanya itu mudah lupa ketika keinginannya itu telah terpenuhi, atau sebaliknya itu juga bisa memicu kekecewaan, kemarahan, kebencian, hingga ngancam-ngancam itu ngambul untuk berhenti. Saya tidak mau lagi ke organisasi, saya tidak akan berbakti, tidak akan menyembahmu lagi. Biasanya kan itu karena keinginan-keinginannya yang tidak terpenuhi. Tuhan punya pertimbangannya sendiri, yang tentu saja itu semua adalah untuk kebaikan kita. Maka Bhagawan menganjurkan, batasilah keinginan kita akan hal-hal materi dan pupuklah kerinduan pada Tuhan sebagai yang utama, sebagai hal yang utama. Sebab kekayaan tanpa karakter dan prinsip bakti yang kuat bisa jadi berbahaya. Ibarat menginginkan Laksmi Dewi sebagai Dewi keberuntungan, tetapi sambil mengabaikan suami atau pemiliknya, yakni Sri Narayana. Tetapi manakala kita mengutamakan Narayana atau Tuhan, maka secara otomatis Laksmi Dewi sebagai saktinya pasti akan mengikuti. Itu kan kewajiban sebagai istri. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan nyata rumah tangga, itu biasanya seorang istri kan tetap harus mengikuti suami karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Jadi
dalam simbolisasi itu antara Laksmi Narayan. Laksmi adalah dewi kesuburan, kemakmuran, itu dewi kekayaan. Kalau kita hanya menginginkan Laksmi Dewi tetapi lupa terhadap suami atau pemimpinnya, biasanya kekayaan itu mudah hilang, mudah pergi. Tetapi ketika kita mengutamakan untuk mendapatkan Narayana atau Tuhan, otomatis sang istri atau saktinya itu pasti akan mengikuti kan. Karena sehingga Laksmi Dewi atau kekayaan yang akan kita peroleh itu mendapatkan blessing, mendapatkan restu, sehingga bisa terjaga dengan baik jika penggunaannya juga dilakukan untuk hal-hal yang positif, hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Semoga renungan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Om Santi 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 Om.